Bab 54, Evolusi. Lantai 75 Menara. Kantor Ketua Asosiasi Pedagang Pengembara, Mason, anggota suku Rubah. Hannibal, Ketua Freelance Mercenaries Association, anggota suku Macan. Iona, Ketua Asosiasi Penyihir, anggota suku Hamster. Kepala dari 3 kekuatan besar yang mempengaruhi semua lantai menara. Telah berkumpul. Sudah 5 hari sejak belalang merah muncul di lantai 67 menara. Menurut informasi kami, 2/3 dari lantai 67 telah dihancurkan oleh belalang merah. Saat ini, para lizardmen mati-matian bertahan di sekitar Waypoint. Mason menyampaikan informasi yang telah dia kumpulkan. Mengapa naga hitam besar tidak ikut campur? Iona bertanya dengan suara khawatir. Sejujurnya, saya tidak tahu. Tapi kita tidak bisa hanya menunggu seperti ini. Ini bisa menyebabkan kelaparan lain seperti 100 tahun yang lalu. Kelaparan hebat 100 tahun yang lalu dimulai ketika belalang merah menyerbu lantai 55 menara, area penghasil biji-bijian terbesar di menara. Ada invasi oleh belalang merah sebelumnya, tetapi naga hitam besar selalu ikut campur, sehingga penghuni menara tidak melihatnya sebagai masalah. Yang berarti. Namun, untuk beberapa alasan, naga hitam besar muncul beberapa jam setelah invasi belalang merah saat itu. Akibatnya, kerajaan kelinci, pita merah, yang menguasai lantai 55, musnah. Mereka tidak beruntung karena belalang merah muncul di atas kerajaan mereka. Ini menyebabkan kekurangan makanan yang parah di seluruh menara. Itu benar. Hanya masalah waktu sebelum Waypoint dikuasai. Jika Red Lotus menempati Waypoint di lantai 67 menara seperti ini, mereka akan segera mulai bergerak ke lantai atas. Hannibal sangat setuju dengan pernyataan Mason. Jika belalang merah mengambil alih Waypoint di lantai 68 menara, berikutnya adalah lantai 69. Dan di lantai 69 menara itu ada peternakan drake besar yang dimiliki oleh kerajaan para lizardmen. Tempat itu adalah salah satu dari 5 area penghasil biji-bijian utama di menara. Ini bukan hanya masalah bagi para lizardmen. Saat persediaan makanan berkurang, begitu pula peredaran makanan, yang menyebabkan kenaikan harga, dan mereka yang tidak mampu membeli makanan mati kelaparan atau berubah menjadi pencuri. Urutan keseluruhan menara runtuh. Mereka pernah mengalaminya sekali, jadi mereka tahu betul seberapa parah kerusakan yang akan terjadi. Asosiasi Pedagang Pengembara akan menyediakan bahan yang setara dengan 1 juta koin menara untuk biaya militer. Aliansi Mercenari Freelance akan mengirimkan 10.000 tentara. Bayaran. Asosiasi Penyihir akan mengirim 200 penyihir perang. Karena itu, bala bantuan berangkat untuk menghentikan belalang merah di lantai 67 menara. Lantai 38 menara. Kapan pedagang pengembara kucing datang? Mari kita tunggu sebentar lagi, jika dia tidak muncul hari ini, kita akan pergi. 5 pemburu sedang menunggu Theo di persimpangan yang akan dia lewati sebelum tiba di tempat perdagangan. Mereka adalah penculik yang bertujuan untuk menangkap Theo dan menemukan lokasi pertanian dengan tomat ceri ajaib, karena mereka menjual dengan harga tinggi baru-baru ini. Pada saat itu, meong meong meong. Suara senandung Theo terdengar. Dia datang. Para pemburu dengan cepat bersembunyi di balik tembok. Kemudian, sudah waktunya. Saat para pemburu hendak menerkam ke arah Theo. GRRR, beraninya kau menyentuh perwakilan Theo. GRRR. Orang bodoh yang menyedihkan. Tiba-tiba, 2 serigala perak muncul di belakang mereka, sedikit memperlihatkan taring mereka dan menggeram. Apa? Para pemburu dikejutkan oleh kehadiran mereka dan pingsan. Meong meong meong. Uang mengalir masuk, meong. Theo mengambil ibu jari para pemburu dan mencap mereka pada kontrak. Sambil bersenandung. Puhuhut. Anda menargetkan saya, jadi bayar saya banyak uang, meong. Di kepala Theo, ada rumus, musuh menyerangku, musuh memberiku uang. Puhuhut. Park Sejun berkata hidupku bernilai 10.000 koin menara, meong.
Kalian mendapat 10.000 koin menara saat mereka bangun di sini, Meong. Theo berencana untuk mengumpulkan semua uang yang Sejun hargai untuk hidupnya dari para pemburu. Ya? Theo menyerahkan pemburu kepada serigala dan memindahkan tomat cherry yang ada di tas serigala ke tasnya. Dia membuat ruang di tas dengan makan beberapa makanan saat dia bepergian. Kalau begitu, aku akan pergi, Meong. Theo pindah ke tempat perdagangan. Hari ke-220 terdampar. Eumeo. Akhirnya batu bata lumpur yang telah selesai mulai dikirim di dekat gua Sejun. Berbunyi. Eumeo. Setiap kali arsitek Grey Rabbit menunjukkan di mana meletakkan batu bata, Black Minotaurus meletakkan batu bata di sana. Kemudian, swoosh. Sejun dan kelinci abu-abu mengolesi lumpur di sekitar batu bata, mengisi celah di antara mereka. Dalam waktu singkat, lantai rumah seluas sekitar 30 meter persegi itu selesai dibangun. Dan di antaranya, mereka menempatkan batu bata dan menutupinya seluruhnya dengan batu bata. Lapisan batu bata pertama di bagian bawah adalah ruang untuk membuat api. Sejun membuat ondol, sistem pemanas. Lantai Korea, di dalam rumah. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa ondol diperlukan di tempat yang tidak terlalu dingin, tetapi dengan ondol, Anda dapat menghilangkan kelembapan di dalam rumah dan merasa sangat segar setelah berkeringat di hari-hari ketika Anda merasa lesu. Ketika mereka menumpuk beberapa lapis batu bata lagi, rumah itu selesai. Setinggi pinggang Sejun. Namun, ada satu makhluk yang melihatnya dengan ketidakpuasan. Kuung. Itu Cuengi. Pintu masuk rumah terlalu sempit untuk dimasuki Cuengi. Ayah bahkan tidak menganggapku, aku ingin menyusut dan masuk rumah. Juga, saat Cuengi merasa sedih. Swoosh. Keinginan Cuengi terkabul dan tubuhnya mulai mengecil. Kuung. Cuengi melihat tubuhnya yang menyusut. Kemudian, Kuung. Cuengi yang heboh berlari ke arah Sejun dan menghempaskan dirinya. Ayah. Aku menyusut. Namun, berdebar. Batuk. Sejun merasa seperti ditabrak truk besar dan terbang ke ladang bawang hijau. Ukuran Cuengi menyusut, tetapi beratnya tetap sama. Jika daun bawang tidak menyerap kejutannya, dia akan terlempar lebih jauh. Gedebuk. Gedebuk. Sejun yang sepertinya baru saja mengunjungi akhirat, membuka matanya. Dengan perasaan sedikit pingsan. Koeng. Cuengi senang melihat Sejun membuka matanya. Apa yang terjadi padamu? Sejun bertanya, menatap Cuengi yang menyusut. Dia telah menjadi sekecil ketika Sejun pertama kali melihatnya. Koeng. Koeng. Aku tidak tahu. Saya menjadi lebih kecil. Pada saat itu, Sejun melihat perubahan nama di atas kepala Cuengi. Beruang madu raksasa merah tua. Beruang madu? Cuengi telah berevolusi menjadi beruang madu. Tidak bisakah kamu tumbuh kembali? Tanya Sejun cemas. Dia punya firasat bahwa jika Cuengi tidak bisa tumbuh kembali, dia mungkin akan dimarahi oleh ibu beruang raksasa merah, yang mungkin bertanya apa yang telah dia lakukan pada anaknya. Bisakah itu menyebabkan kematiannya? Koeng. Cuengi menggelengkan kepalanya dan kembali ke ukuran aslinya. Tidak, dia tumbuh menjadi 5 m, menjadi lebih besar dari sebelumnya. Cuengi secara tidak sadar menyusut karena dia ingin tetap bersama Sejun dan ingin menjadi lebih kecil. Wow! Sejun kagum pada Cuengi yang bisa dengan bebas menyesuaikan ukuran tubuhnya. Kemudian Sejun menyadari keseriusan situasinya. Penyimpanan di dalam gua. Sampai saat ini aman karena Cuengi tidak bisa masuk ke dalam gua. Namun, jika Cuengi mulai keluar masuk gua, hasil panen yang disimpan akan terancam. Kelinci hitam. Saat Sejun melihat ke bawah ke gua dan memanggil kelinci hitam itu. Piang. Kelinci hitam, yang berburu dengan antusias di kolam, naik ke tanah. Mulai sekarang, tetaplah bersama Cuengi. Mengerti?
Piang. Koeng. Mendengar kata-kata Sejun, mereka merespons dengan penuh semangat dan berlari dengan gembira. Kemana mereka pergi? Maksud Sejun agar Black Rabbit harus mengawasi Cuengi, tapi mereka menganggapnya sebagai izin untuk bermain bersama. Nah, setelah menugaskan kelinci hitam untuk mengawasi Cuengi, Sejun turun ke gua untuk menyiapkan makan siang. Menu hari ini cumi goreng pedas. Saat Sejun turun ke gua, sudah ada 30 cumi-cumi, ditangkap dan dibersihkan oleh kelinci hitam, menunggu di kolam. Seperti biasa, kelinci hitam itu bisa diandalkan. Desir, desir. Sejun memotong cumi-cumi menjadi potongan-potongan kecil. Dan ketika dia memanaskan panci dan memasukkan lemak belut yang terakhir. SSSSS. Lemaknya meleleh, berubah menjadi minyak dan mengeluarkan bau gurih. Potong, potong, potong. Sejun mulai membuat minyak bawang dengan memotong daun bawang dan menggorengnya dengan minyak. Kemudian, ketika rasa bawang sudah meresap ke dalam minyak, dia menambahkan cumi yang sudah dibersihkan dan menumisnya bersama. Setelah sekitar 10 menit menumis, saat cumi matang dan memutih, dia menambahkan bubuk cabai dan bumbu lainnya, serta wortel untuk ditumis bersama. Beberapa saat kemudian, kamu telah membuat cumi tumis pedas. LV memasak Anda. 2 kemahiran sedikit meningkat. Karena peningkatan kemahiran LV1, LV memasak Anda. 2 kemahiran. Meningkat dengan tambahan 5%. Resep cumi tumis pedas terdaftar di Cooking LV2. Hidangan pedas bukan untuk kelinci putih dan abu-abu yang tidak bisa menangani makanan pedas, jadi mereka disajikan dengan cumi rebus yang dibumbui garam, sementara Sejun, kelinci hitam, dan Cuengi makan cumi tumis pedas bersama. Aileen, apakah kamu mau? Aileen telah tidak responsif selama beberapa waktu sekarang. Apa yang sedang terjadi? Saat Sejun mengkhawatirkan Aileen. Pak Yak. Koeng. Setelah selesai makan, kelinci hitam dan Cuengi datang untuk tidur siang. Setelah tumbuh cukup kecil untuk naik ke pangkuan Sejun, Cuengi mengambil alih pangkuan Sejun bersama kelinci hitam itu. Pia panjang. Kako panjang. Mereka tertidur dalam waktu singkat. Dan ketika waktu istirahat selesai. Kaki Sejun mati rasa karena beban Cuengi, dan dia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Manusia, aku telah tiba, Meong. Theo, yang berencana mendapatkan 10.000 koin menara, muncul di tempat perdagangan dengan suara ceria. Namun, mengapa ada begitu sedikit, Meong? Lebih sedikit pemburu yang menunggu dari yang dia harapkan, sekitar 30 orang. Saat suasana hati Theo yang baik akan berubah menjadi masam. Theo, tunggu sebentar. Ya, anggota tim kami akan datang. Mereka akan tiba di sini dalam waktu sekitar 10 menit. Beraninya kau membuat kucing kuning yang mematikan. Theo, tunggu. Mengeong. Aku akan menunggu tepat 1 jam, Meong. Oh. Oke. Meski marah, Theo cukup dermawan untuk menunggu selama 1 jam. Ya, ini aku. Ayo cepat. Ayo cepat. Theo ada di sini. Para pemburu buru-buru menghubungi rekan mereka yang pergi berburu di sekitar melalui telepon pemburu mereka. Karena semakin banyak pemburu terus menunggu di sini, perwakilan dari masing-masing tim berdiskusi di antara mereka sendiri dan memutuskan untuk mendirikan kemah di sini. Buang-buang waktu untuk menunggu, jadi 1-2 anggota dari setiap tim tinggal di sini untuk beristirahat dan menunggu Theo, sementara pemburu lainnya pergi berburu. Setelah beberapa saat, para pemburu yang pergi berburu kembali. Kemudian, hampir 300 pemburu berkumpul untuk berdagang. Lelang juga dihadiri oleh Royal Knights Guild dan Wizard Guild, keduanya berada di belakang Phoenix Guild. Ada banyak pemburu. Leon berkomentar sambil melihat para pemburu yang berkumpul. Berkat Theo yang menunggu selama 1 jam, Leon yang sedang melakukan kues penawar racun di lantai 36 juga bisa berpartisipasi.
Sejak dia membawa pulang tomat ceri ajaib, sikap istrinya terhadapnya telah berubah secara signifikan, jadi dia bertekad untuk mengamankan barang ini. Bagaimanapun caranya. Puhuhut. Ada banyak pelanggan, meong. Theo tertawa saat melihat 300 pemburu. Kemudian, hari ini, aku akan menjual total 6.000 tomat ceri ajaib tingkat C, masing-masing 500, melalui pelelangan, meong. Apa? Kelas C? Para pemburu sangat senang dengan kata-kata Theo. Sudah sebulan sejak tomat ceri ajaib kelas D dirilis. Saat hasil penelitian tentang efek tomat ceri ajaib tingkat D mulai keluar, orang-orang dikejutkan dengan kemanjurannya yang luar biasa. Dan sekarang, kelas C? 350 koin menara untuk 500 keping. Bahkan tanpa memeriksa opsi, Leon menyebutkan harganya bahkan tanpa melihat opsinya. Dia bermaksud untuk bergegas dan mengamankan penawaran dan kemudian kembali ke pencarian. Jadi, lelang tomat ceri ajaib dimulai dengan 0,7 koin menara par potong. Kemudian, 500 keping dijual seharga 600 koin menara, meong. Lelang pertama diakhiri dengan Leon membeli tomat ceri ajaib dengan harga masing-masing 1,2 koin menara. Ini mereka, meong. Leon menerima Magical Cherry Tomatoes kelas C yang diserahkan Theo dan memeriksa opsinya. Hah? Mata Leon membelalak pada opsi yang meningkatkan kekuatan sihir sebesar 0,5 bukan 0,3, tapi 0,5. Jika Anda makan 10 buah, kekuatan sihir Anda bertambah 5. Dalam benak Leon, item kelas A, pedang tajam taring Venomo Spider, yang dia simpan di gudang karena pembatasan penggunaan karena dia kekurangan 5 sihir, muncul di benaknya. Jika dia bisa melengkapi pedang taring tajam Venomo Spider, kecepatan berburunya akan menjadi 3 kali lebih cepat. Dari sekarang, aku akan membeli sisanya. 650 koin menara untuk 500 keping. Leon berubah pikiran tentang memenangkan pelelangan sekali saja dan berpartisipasi dalam pelelangan lagi. Dan para pemburu, yang yakin setelah melihat perubahan sikap Leon setelah melihat opsi C-Grade Magical Cherry Tomatoes, juga aktif berpartisipasi dalam pelelangan, menghasilkan 8.900 koin menara Theo melalui pelelangan. Setelah pelelangan selesai dan para pemburu akan pergi berburu lagi. Aku punya satu barang lagi untuk dijual hari ini, meong. Itu bawang hijau. Detoksifikasi, meong. Theo mengeluarkan bawang hijau detoksifikasi dari tasnya dengan suara tidak percaya diri.